Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah." Paling dicintai amalan-amalan di sisi Allah yaitu ada 3. Apa saja amalan-amalan tersebut? Yang pertama yaitu as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Alhamdulillah, kita di pondok yang tercinta ini, kita selalu diajarkan untuk salat tepat pada waktunya. Apalagi kita salatnya selalu berjamaah. Sebesar apa sih pahala salat berjamaah? Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Pahalanya lebih unggul daripada 27 derajat. Bayangkan, kita hanya dengan salat berjamaah, kita bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Apakah kita tidak menyesal jika kita tidak salat berjamaah? Patutnya kita harus menyesal, karena terdapat pahala yang sangat besar. Dan apalagi salatnya menggunakan siwak, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Dan bersiwak itu merupakan termasuk kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad. Jika kita mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad, kita harus menghidupkan sunah-sunahnya. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti menggunakan siwak ketika mau sholat. Lanjut, amalan yang kedua, apa itu? Yaitu summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka anak tersebut tidak akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ibnul bar la yadkhulul nar, wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua tidak akan masuk neraka. Tapi sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Dan jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu naruka wa jannatuka, nerakamu dan surgamu. Dan orang tua itu merupakan hadiah yang sangat istimewa yang Allah beri kepada kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencium kaki ibunya, maka dia seakan-akan mencium pintunya surga. Bayangkan, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, kita bisa mendapatkan pahala yang begitu istimewa. Dan Al-Habib Umar bin Hafiz berkata, birrul walidain kafaratul kabair. Berbakti kepada kedua orang tua itu dapat menghapus dosa-dosa besar. Semoga kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin, ya Rabbal. Lanjut, amalan yang ketiga, yaitu tsummal jihad fisabilillah, perang di jalannya Allah. Di zaman dulu, saat Nabi pulang dari peperangan Badar, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kami pulang dari peperangan kecil menuju ke peperangan besar. Lalu ada salah satu sahabat Nabi bertanya, wahai Nabi, peperangan apa itu? Lalu Nabi menjawab, perang melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41 yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Kita harus menahan diri kita dari hawa nafsu, karena hawa nafsu itu musuh terbesar bagi kita. Dan juga dikatakan di dalam qasidah Burda yang berbunyi, wan nafsu katifli'in tuhmilhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Hawa nafsu itu seperti anak kecil yang masih nyusu. Jika tidak dipaksa berhenti, sampai tuanya bakal terus nyusu. Alhamdulillah, di Indonesia sudah tidak ada lagi peperangan. Tapi kita masih bisa mengamalkan amalan yang ketiga dengan cara apa? Yaitu dengan cara melawan hawa nafsu.